Bab 1731. Meskipun begitu, Ryder masih tampak marah. Dia telah menyakiti saudaraku. Aku tidak bisa memaafkannya semudah itu. Apa kau benar-benar mengira keluarga Finlay adalah keluarga yang bisa kau permainkan? Nicole tertawa dan menjawab Ryder, Gary baik-baik saja. Dia baru saja membuat pertunjukan. Kurasa dia harus segera dikirim kembali ke sini dengan ambulans. Benar saja, begitu Nicole selesai berbicara, sirene ambulans datang dari gerbang sekolah dan masuk. Gary turun dari ambulans dengan penuh semangat. Kemudian, dia melihat ke lantai 3 dan melihat Nicole berdiri di sana bersama Ryder. Dia berteriak, apakah kalian sudah menangkap pelakunya? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Snow akhirnya menyadari sesuatu. Kalian semua sengaja memancing Alverlin untuk mengaku sekarang. Gary baik-baik saja. Nicole melirik Snow. Aku rasa kau tidak sebodoh itu. Namun, sudah terlambat untuk itu. Pergilah, kemasi barang-barangmu, dan pergilah dengan tenang. Kedua saudari ini, Nicole, telah memberi mereka terlalu banyak kesempatan kedua. Namun, mereka tidak menghargai semua itu, jadi tidak ada yang bisa menyebutnya kejam. Nicole, dasar jalang. Apa kau pikir kau akan baik-baik saja setelah mengusirku? Untuk orang sepertimu, pasti akan ada orang yang akan menyingkirkanmu di masa depan. Snow berteriak-teriak di lantai dengan gila. Namun, Nicole tidak peduli. Dia berjalan santai menuruni tangga. Ryder juga melirik Snow dengan dingin. Karena saudaranya baik-baik saja, dia tidak akan berurusan dengannya lagi. Kemudian, Ryder mengikuti Nicole dan bergumam, aku tidak menyangka kau begitu pandai dalam hal ini. Tadi, tindakan Nicole mendorong Snow melewati pagar sungguh mengerikan. Bahkan orang seperti Ryder tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan dalam menindas. Mereka salah mengira kebaikan saya sebagai kesempatan untuk bersikap lebih kejam. Nicole mengangkat dagunya dan melirik Ryder. Kamu sebaiknya kembali. Aku akan pergi ke kantor kepala sekolah untuk melaporkan masalah ini. Oh, oke. Ryder adalah seorang prefek, namun ia harus mendengarkan Nicole. Melihat Nicole sudah turun, Ryder berjalan ke arah Gary dan tersenyum padanya. Dia dalam keadaan linglung. Ryder baru sadar kembali setelah Nicole membawa Gary ke kantor sekolah. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kelasnya. Ketika berjalan kembali, semakin dia memikirkannya, semakin asing yang dia rasakan. Tunggu, Gary baik-baik saja. Tapi yang maju adalah aku. Setelah berputar-putar, aku malah dipermainkan oleh Nicole. Saat memikirkan itu, Ryder merasa sedih. Namun entah mengapa, ia juga merasa senang saat dipermainkan olehnya. Ryder, apakah kamu sudah gila? Sambil bergumam, Ryder menamparkan dirinya sendiri 2 kali agar sadar. Dalam sekejap mata, sekolah telah berakhir. Saat Nicole keluar sekolah, Samuel dan Spencer menunggu dengan penuh semangat. Nicole, kami mendengar apa yang terjadi. Salju telah turun. Kamu hebat. Aku melihat video kamu mendorong Snow ke atas pagar. Ya, Nicole, kamu keren sekali. Samuel tidak dapat menahan kegembiraannya. Nicole tertawa malu-malu. Dia sudah keterlaluan dalam menindas. Dia berniat menyetrum saya sampai mati dan sebenarnya berniat membunuh saya. Saya tidak bisa melepaskannya begitu saja. Tuan Ellison secara pribadi telah mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan Snow dan tidak akan pernah menerimanya lagi. Dia telah masuk daftar hitam. Spencer juga bersemangat. Siapa yang menyuruh mereka bersikap sombong? Sekarang, mereka bahkan kehilangan 1 kursi di sekolah ini. Baiklah, mari kita lihat apakah mereka berani bertindak kejam seperti ini lagi. Bab 1732. Masih ada lagi, kata Nicole dingin. Aku juga sudah menceritakan pada kakek tentang apa yang telah dia lakukan pada Gary. Kurasa Snow akan mendahului Raine dan diusir dari Sanjoto. Anggota keluarga seperti ini akan merusak citra keluarga Riddle. Tuan Riddle Sir, tidak akan pernah membiarkan mereka di sisinya. Ketika Spencer dan Samuel mengetahui bahwa kedua gadis jahat itu, Raine dan Snow, mungkin akan diusir, mereka merasa sangat lega. Bagi orang-orang seperti mereka,
mereka pantas dikirim sejauh mungkin. Nicole bersandar di kursi, santai. Saya setuju. Sekarang, keluarga mereka seharusnya sudah sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian, Nicole sudah sampai di rumah. Ketika anggota keluarga mengetahui tentang kejadian Snow, mereka mulai berdiskusi dan bertanya-tanya. Begitu mereka mendengar bahwa Snow ingin menyakiti Nicole, mereka menjadi marah. Bagaimana bisa Paman Dillon punya dua putri yang jahat? Mereka bahkan berpikir untuk menyetrum Nicole sampai mati. Wajah Stanley marah. Ini keterlaluan. Kita sudah terlalu baik pada mereka hanya dengan mengirim mereka keluar dari Sanjoto. Steve merasa mereka terlalu mudah mengampuni mereka. Sean melirik Nicole. Apakah kamu sungguh baik-baik saja? Dia tahu Nicole selalu suka hidup mandiri. Dia khawatir Nicole sengaja menyembunyikannya dari mereka. Ya, aku baik-baik saja. Sungguh, kali ini, Gary menderita demi aku. Gary, dia adiknya Ryder. Stanley tahu siapa itu. Ya, dia hampir melibatkan kedua saudara Finlay dalam masalah ini. Nicole mengangguk. Sean menambahkan, kedua anak laki-laki itu bukan orang baik. Sebaiknya kamu menjauh dari mereka. Nicole tersenyum lembut. Kami juga tidak dekat. Hanya saja kami mengikuti kompetisi komputer bersama. Kompetisi komputer. Kamu sudah mendaftar. Steve sedikit terkejut. Berbicara tentang hal itu, Samuel dan Spencer menjadi bersemangat. Nicole benar-benar jenius. Tentu saja dia harus ikut kompetisi. Samuel berdiri dengan bangga. Kalian semua tidak tahu, tapi kemampuan Nicole jauh di atas saudara Finlay. Dia bahkan mempermalukan Ryder di kelas. Sekarang semua orang tahu kalau adik kita jago meretas. Pada saat itu, semua orang tercengang. Nicole, bahkan seorang hacker ulung. Nicole, apakah anak-anak itu mengatakan yang sebenarnya? Steve menatap Nicole penuh harap. Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Samuel dan Spencer dengan kesal. Dua mulut besar ini, mereka benar-benar membocorkan segalanya ke publik. Nicole hanya bisa menjawab dengan canggung, saya suka menelitinya, jadi saya hanya tahu beberapa hal tentangnya. Steve tertawa terbahak-bahak. Jika Anda mengatakan bahwa Anda hanya mengetahui beberapa hal tentangnya, berarti Anda terlalu rendah hati. Saya yakin Anda jauh lebih baik dari itu. Nicole menatap Steve dengan canggung. Saya baik-baik saja. Rasanya Steve begitu bahagia, seolah telah menemukan emas. Baiklah, Nicole, kalau kamu benar-benar jago meretas, aku butuh bakatmu karena aku bekerja di industri keuangan. Apa kamu bersedia menyelidiki beberapa hal untukku? Wajah tampan Steve tampak jahat dan dia mengusap-usap telapak tangannya dengan gugup. Nicole langsung mengangkat alisnya. Saya tidak tertarik. Melihat Nicole tidak menolak sepenuhnya tetapi menyebutkan bahwa dia tidak tertarik, Steve dapat merasakan bahwa Nicole mungkin punya cara untuk mendapatkannya. Nicole, ini menyangkut keuntungan keluarga Riddle. Selain itu, pihak lain telah melewati batas. Mereka telah menempatkan orang-orang di sekitar untuk memata-matai saya dan dua harga tawar-menawar terakhir saya semuanya terungkap. Jika Anda tidak membantu saya, kemitraan perusahaan saya dengan kemitraan pertama Riddle Corporation akan hancur. Ketika saat itu tiba, kakek tidak akan memikirkan saya lagi. Steve sengaja berbicara dengan nada menyedihkan. Nicole mengangkat alisnya. Ada kejadian seperti itu. Saat Sean menyaksikan bagaimana Steve memohon pada Nicole, dia hanya bisa mengatakan kebenaran. Anda tahu bahwa Fisher Group mau bekerja sama dengan berbagai merek dan bisnis meskipun reputasi mereka buruk. Mereka melakukan semua ini hanya untuk mempertahankan diri dan tidak bangkrut. Orang-orang ini suka menggunakan cara-cara licik seperti itu. Selain merampas beberapa kasus Paman Damien dan Paman Dillon, mereka sekarang mencoba mengganggu proyek Steve. Bab 1733. Stanley, yang berada di sampingnya, berkomentar, meskipun pihak lain sangat berminat bekerja sama dengan Riddle Corporation, penawaran terendah kami telah terungkap dalam dua penawaran terakhir. Kemudian, pihak lain akan menawarkan harga yang lebih tinggi dari kami. Bahkan jika pihak lain ingin memilih kami, mereka juga akan mempertimbangkan biayanya. Nicole langsung berpikir keras. Jadi ada situasi seperti itu.
Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Daniel menghela napas dalam-dalam. Kamu masih kuliah dan sibuk syuting. Kamu sudah cukup sibuk. Kakekmu juga pernah bilang kalau menyangkut urusan perusahaan, kamu baru akan ikut campur setelah lulus dan masuk perusahaan. Untuk saat ini, kami masih ada untuk mengurusnya. Nicole tahu bahwa ayah dan saudara-saudaranya melindunginya dan berusaha tidak membuatnya khawatir. Baru pada saat itulah Nicole menghela napas. Tetapi masalah seperti ini mudah saja bagi saya. Berikan saja nama perusahaan mereka, maka saya akan dapat menemukan basis data mereka. Saya akan membantu Anda menemukan harga terendah ketiga mereka. Karena pihak lain bersikap tidak baik, Nicole harus mengambil tindakan yang lebih tidak baik lagi. Benar-benar, Steve tercengang. Dari cara Nicole mengatakannya, ini adalah hal yang mudah baginya. Sean sedikit terkejut. Nicole, kamu harus berhati-hati dengan hal-hal seperti itu. Jika kamu melewatkan sesuatu dan meninggalkan bukti untuk mereka, mereka bisa menuntut kita. Namun, Nicole tersenyum. Sean, jangan khawatir. Kalau aku bilang itu bisa dilakukan, akan kupastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Lucu sekali. Itu Lucifer, peretas top dunia. Bukan hanya harga terendah, bahkan jika itu adalah keseluruhan data proyek, Nicole akan bisa mendapatkannya selama data tersebut disimpan di komputer. Kecuali, Nicole tidak sekejam itu. Nicole, kamu yakin bisa melakukannya? Jangan memaksakan diri. Gloria khawatir tentang putrinya sendiri. Namun, Nicole menggelengkan kepalanya. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun yang tidak aku yakini. Samuel juga menyemangati mereka dari samping. Hei, jangan khawatir tentang dia. Ibu, Ayah, Nicole benar-benar ahli dalam hal ini. Anak Finlay itu adalah ahli komputer terbaik di San Joto, tetapi keterampilan Nicole telah membuat Gary merangkak dan memohon bantuan untuk memecahkan virus itu. Perkataan Samuel mengejutkan seluruh keluarga. Ya Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi di sekolah. Mengapa tak seorang pun dari kalian yang menyebutkannya sebelumnya? Gloria memandang Spencer dan Samuel dengan tak percaya. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Tetapi Sean lebih percaya pada kata-kata mereka kali ini. Tampaknya Nicole memang jenius dalam hal komputer. Namun hal ini tidak mengejutkan bagi mereka. Mereka sudah tahu kalau adiknya itu seorang jenius. Jadi, jangan heran kalau ternyata adiknya itu tahu banyak hal. Kalau begitu, kurasa kita lanjutkan saja. Sean mengangguk. Ayo kita makan malam. Setelah makan, kita akan mencobanya. Begitu cepat, Nicole mengangkat alisnya dan menatap Sean. Steve mengangguk. Tentu saja, kita sudah menyeret situasi ini sampai sekarang karena kita tidak bisa memikirkan solusi lain. Lelang ketiga akan dilakukan dalam waktu 2 hari. Nicole memikirkan semuanya dengan matang. Baiklah, mari kita selesaikan malam ini. Sementara mereka berbicara, saudara-saudara itu mulai makan. Samuel dan Spencer makan paling cepat. Mereka juga ingin menyaksikan Nicole bekerja. Namun, Sean dan Steve menghentikan kedua anak kecil itu setelah mereka selesai makan. Ruang belajarnya cukup kecil. Sebaiknya kalian berdua tinggal di sini saja. Hah, kami juga ingin melihat kemampuan Nicole, kata Samuel kesal. Steve mendorong mereka ke samping. Kalian berdua berisik sekali. Tetaplah di sini. Bab 1734. Spencer dan Samuel langsung membeku. Daniel menambahkan, kalian berdua, jangan ganggu orang dewasa yang sedang bekerja. Lalu kedua yang lebih muda menatap Nicole. Tapi Nicole jelas lebih muda dari kita. Meskipun demikian, mereka hanya bisa menatap Nicole dengan sedih dan tetap diam. Mereka berdua berani membandingkan diri mereka dengan orang lain, tetapi mereka tidak berani membandingkan diri mereka dengan Nicole. Pada saat itu, Nicole hampir selesai makan. Dia perlahan bangkit dan berkata, ayo naik ke atas. Dan begitu saja, Sean dan Steve membawa Nicole ke ruang belajar. Di sisi lain, Daniel perlahan menikmati makanannya bersama Gloria. Stanley menatap Spencer dan Samuel yang sedang marah dan berkata, kalian berdua harus berperilaku baik. Jangan ganggu adikmu di tempat kerja.
Samuel tampak frustrasi. Bahkan Nicole bisa membantu bisnis keluarga. Kami berdua sekarang menjadi mahasiswa. Spencer juga menangkup dagunya. Ya, kami juga orang-orang berpengaruh di sekolah. Sekarang kami tidak berguna karena Nicole. Ketika Stanley mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia tersenyum. Bukan hanya kalian berdua, aku juga perlahan merasa bahwa aku tidak sebaik Nicole. Ketiga saudara itu saling memandang dengan penuh empati. Namun, jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa tak seorang pun dapat menandingi kekuatan Nicole. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk memiliki Nicole sebagai saudara perempuan mereka. Pada saat itu, Nicole sudah sampai di ruang belajar. Sean memberikan rincian perusahaan saingannya kepada Nicole. Meskipun Nicole ragu-ragu sejenak, dia memikirkan keluarganya dan dengan tegas mengakses server The Hunters. Ketika Steve melihat halaman web The Hunters, dia mengedipkan matanya sekali. Untuk sesaat, dia pikir dia telah melihat sesuatu yang salah. Sampai Nicole masuk ke akunnya, memasuki halaman tersebut, mulai memeriksa rahasia perusahaan-perusahaan tersebut, dan menerima informasi, barulah Steve menjadi terkejut. Nicole, kamu seorang hacker The Hunters. Dia tahu bahwa Nicole mungkin lebih baik daripada apa yang dia gambarkan tentang dirinya. Namun dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang hacker profesional. Ya, pada saat itu, Steve juga memperhatikan foto profil Nicole. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Korek, nama ini sepertinya tidak asing. Steve langsung menyadarinya. Lucifer, dia adalah peretas nomor 1 di daftar peringkat The Hunter. Nicole, kau Lucifer. Kedua saudara itu terkejut. Namun, Nicole tampak tenang. Ya, pada saat itu, kacamata Steve hampir terjatuh sehingga ia cepat-cepat menyelipkannya kembali ke hidungnya. Di sisi lain, Sean menuangkan segelas air untuk Steve. Keduanya mencoba untuk tenang. Tidak heran Nicole berbicara begitu percaya diri sehingga dia tidak meninggalkan jejak apapun. Lucifer adalah hacker terbaik di negara ini. Jika dia meninggalkan jejak atau tanda, seberapa hebat hacker lainnya. Alasan mengapa dia bisa menjadi yang terbaik adalah karena seberapa hebatnya dia. Di dunia virtual, dia bisa datang dan pergi tanpa diketahui sama sekali. Pada saat itu, Steve sama sekali tidak berani mengedipkan matanya. Dia berdiri diam di belakang Nicole dan memperhatikannya saat dia bekerja. Dia mengumpulkan beberapa rahasia gelap dan informasi tentang nama-nama tokoh inti The Hunters. Dia juga menyerbu sistem komputer perusahaan saingannya. Meskipun anak-anak itu tidak mengerti apa-apa, mereka melihat seberapa cepat jari-jari Nicole mengetik di keyboard. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Nicole menyerbu sistem keamanan pihak lain dengan mudah dan bergumam, meskipun mereka menggunakan sistem keamanan terkini, itu adalah yang paling pintar di permukaan. Tidak ada tantangan sama sekali. Kemudian, Nicole segera menemukan komputer milik manajemen tingkat atas. Pada saat itu, di gedung kantor seberang, komputer mereka mulai menyala dan monitornya berkedip-kedip. Namun, kantor itu kosong dan tidak seorang pun menyadarinya sama sekali. Setelah mencari melalui komputer manajemen tingkat atas, Nicole tidak berhasil menemukan harga terendah. Dia mulai tampak kesal. Sepertinya orang-orang ini memang menyiapkan semacam mekanisme pertahanan. Siapa orang utama yang bertanggung jawab atas proyek ini? Nicole bertanya pada Sean. Bab 1735. Sean menyebutkan sebuah nama, dan Nicole dengan mudah mempersempit pencariannya, dengan cepat memperoleh alamat IP orang tersebut sebelum meretas sistem mereka. Tidak lama kemudian sampai mereka menemukan berkas proyek yang ingin mereka dapatkan. Namun pihak lain cerdik, karena mereka telah mengenkripsi berkas tersebut. Sean mendesah saat melihat berkas yang dienkripsi, mereka telah mengenkripsinya. Sepertinya mereka takut pada peretas. Nicole, bisakah kamu memecahkan kodenya? Steve bertanya, tampak sedikit kecewa, meskipun dia masih memiliki sedikit keyakinan pada kemampuan Nicole. Nicole memandang kedua kakak laki-lakinya dan menyeringai. Jika aku tidak bisa memecahkan hal-hal kecil seperti ini, akan memalukan bagiku untuk menyandang gelar sebagai peretas nomor 1 di Sanjoto. Dengan mengatakan itu,
Nicole mencolokkan flash drive USB yang ia rancang untuk memecahkan enkripsi berkas. Perangkat itu sedang disaring, dan seiring berjalannya waktu, Sean mulai kehilangan harapan. Namun, pada saat itulah layar berkedip, yang menunjukkan mereka telah berhasil. Ya ampun, kita berhasil. Steve terkesan. Kamu bahkan tidak melakukan apapun, dan USB ini langsung mendekripsi file itu sendiri. Saya telah memasang perangkat lunak dekripsi di flash drive ini. Ada beberapa algoritma yang dapat dihitung, bahkan jika file tersebut berlapis dengan beberapa enkripsi, jadi tidak ada masalah. Sean menghela napas lega. Mari kita selidiki sebelum ada yang memergoki kita. Jika pihak lain mengetahuinya, harga pasar mungkin berubah. Nicole menganggukkan kepalanya dan segera membuka dokumen-dokumen itu, menemukan di dalam tumpukan itu sebuah dokumen harga cadangan yang ditandatangani dengan harga rendah. Sean dan Steve langsung diliputi kegembiraan. Ini dia. Nicole mengangkat alisnya. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat, ambil gambar. Oh ya, Steve segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar. Setelah mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan, Sean berkata, baiklah, ayo kita keluar dari sini. Nicole tersenyum. Kami telah diserang 2 kali, meskipun kami memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Saya kira kita harus menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Dengan mengatakan itu, Nicole memeriksa beberapa dokumen akun dari komputer orang tersebut. Semua laporan keuangan perusahaan akan sedikit kotor, tetapi itu seharusnya versi yang benar yang belum diserahkan ke kantor pajak. Sean, kamu harus menyimpan salinannya, Nicole menambahkan. Sean sedikit terkesan, karena dia tidak menyangka Nicole akan menghapus tagihannya, walaupun mengingat betapa hinanya pihak lain itu, dia seharusnya tidak bersikap terlalu sopan dan baik. Oke, Nicole mendengus dingin lalu menghapus semua jejaknya sebelum keluar dari antarmuka komputer orang tersebut. Nicole berbalik dan berkata kepada Sean, jika pihak lain tetap menolak untuk menyerah pada akhirnya, RUU ini akan memainkan peran yang pasti. Namun, jika kita menang dengan cara yang kita inginkan dan mereka memutuskan untuk membuat keributan, ini akan berguna. Akan sangat berguna untuk membela diri, pikirnya. Sean melihat ekspresi licik Nicole, dan matanya langsung berbinar kagum. Meski Nicole masih muda, ia penuh pengetahuan dan sangat menguasai bisnis dan strateginya. Nicole benar-benar tahu cara menghadapi orang-orang tua yang licik itu, pikir Sean. Sean memiliki harapan agar Nicole bergabung dengan perusahaan lebih cepat karena dia yakin bahwa Nicole lebih baik daripada orang lain. Baiklah, aku akan pulang untuk beristirahat sekarang. Aku menantikan kabar baikmu. Nicole tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Baiklah, Sean mengangguk. Kamu telah bekerja keras, Nicole. Steve melambai pada Nicole saat dia pergi. Kedua saudara itu menatap pintu yang tertutup sebelum saling melirik. Berapa banyak identitas tersembunyi yang dimilikinya. Setiap kali, dia menunjukkan bakat yang berbeda. Sejujurnya, saya harus mengatakan bahwa itu adalah kejutan yang ajaib. Bab 1736. Siapa tahu, Sean menarik napas dalam-dalam. Tapi merupakan suatu kehormatan untuk memiliki saudara perempuan seperti dirinya. Ya, itu benar. Steve tersenyum dan berkata sambil mendesah lega. Saya ingin pulang dan beristirahat. Saya yakin segala sesuatunya akan berjalan lancar mulai sekarang. Ya, itu akan terjadi. Sean tersenyum saat dia berjalan keluar bersama Steve. Sementara itu, Samuel dan Spencer mendengar suara Nicole bergema dari lantai atas, hanya untuk mendapati Sean dan Steve berjalan keluar. Bagaimana, Sean, Steve? Tanya mereka. Nicole jangan pernah diremehkan. Ekspresi di wajah saudara-saudara itu sudah bisa diduga, karena mereka berharap mendapat informasi tentang semua yang telah terjadi. Steve tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Sean yang berpura-pura tidak jelas di depan Samuel dan Spencer. Dia benar-benar brilian. Masalahnya mudah saja. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Ceritakan semuanya kepadaku. Samuel membombardir, karena dia benar-benar ingin mendengar rinciannya. Tidak apa-apa, kau tidak akan mengerti apa yang telah kami lakukan meskipun kami menceritakannya.
Ayo pergi, kata Steve sambil merangkul bahu Samuel dan menuntun mereka menuju kamar mereka. Tidak, aku ingin mendengarnya, Samuel berteriak, meronta karena genggaman Steve. Sementara itu, Spencer menatap Sean. Sean, apakah kamu juga berencana untuk tidak memberitahuku? Sean tersenyum, jujur saja, tidak banyak yang bisa diceritakan. Nicole sendiri tidak banyak bicara mengenai identitasnya sendiri, sehingga dia belum benar-benar memberikan Sean hak untuk memberitahu orang lain mengenai hal itu, khususnya kepada Samuel dan Spencer, yang memang dikenal suka bergosip, dan yang mungkin membocorkan informasi berharga kepada orang lain. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan membuang-buang waktuku. Aku akan menanyakannya sendiri padanya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Spencer berjalan pergi dengan ekspresi kecewa. Sean kemudian kembali ke kamarnya dengan senyum di wajahnya. Nicole, di sisi lain, sudah kembali ke kamarnya, siap untuk mandi. Tak lama kemudian, Nicole keluar dari kamar mandi, dan teleponnya berbunyi bip. Itu pesan teks dari Anna. Awak kapal telah menemukan beberapa petunjuk. Mereka akan kembali besok. Oke, Nicole menjawab, tetapi sebelum dia bisa meletakkan teleponnya tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari Lloyd. Nicole, bagaimana apakah kamu istirahat dengan baik? Lloyd sempat terkejut saat Nicole menjawab teleponnya. Ia tidak menyangka Nicole akan menjawab teleponnya secepat itu. Aku baik-baik saja, apakah kamu sudah tahu banyak tentang masalah ini? Nicole mengangkat alisnya. Lloyd menganggukkan kepalanya. Ya, kami telah menemukan kebenarannya. Aku akan membawa pelaku itu ke sini saat kau kembali besok, sehingga dia bisa meminta maaf padamu secara langsung. Oke, Nicole mengangguk. Baguslah kalau semuanya berjalan sesuai keinginanku. Aku tidak ingin Jared terlalu khawatir padaku. Panggilan telepon itu berubah menjadi hening tanpa ada sepatah kata pun yang diucapkan Lloyd. Hal ini mendorong Nicole untuk angkat bicara. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tidak, aku hanya khawatir padamu. Jangan khawatir tentang kejadian selanjutnya. Aku pasti akan melakukan inspeksi di tempat, kata Lloyd dalam upaya untuk meyakinkan Nicole. Jangan khawatir, aku bukan putri yang tidak bisa mengatasi masalah di sana-sini. Ada hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, jawabnya. Nicole jelas tentang motifnya ketika dia menegaskan bahwa dia tidak memerlukan perlindungan siapapun atau berutang budi kepada siapapun. Baiklah kalau begitu, ambil saja. Selamat malam, kata Lloyd. Dia enggan menutup telepon, tetapi dia tidak bisa memikirkan topik lain yang bisa dibicarakan lagi. Ya, kamu juga. Nicole mengangguk dan menutup telepon. Dia kemudian berbaring di tempat tidurnya dan mengirim Jared sebuah pesan. Dia nampaknya sangat sibuk hari ini. Dia belum membalasku bahkan setelah aku mengiriminya 2 pesan berturut-turut. Nicole berpikir, lalu dia mematikan teleponnya dan pergi tidur. Sementara itu, pesta telah berakhir ketika Jared keluar dan melihat Nicole telah mengiriminya pesan teks yang membuatnya tersenyum lebar. Wah, ini baru kemajuan. Dia berinisiatif bicara padaku. Tanpa pikir panjang, dia langsung menelpon Nicole. Bab 1737. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Senyum Jared membeku dan jantungnya berdebar kencang. Wanita ini tahu bahwa aku merindukannya, namun dia melakukan hal ini padaku dengan mematikan teleponnya. Jared menutup telepon, merasa tertekan, dan berbisik, aku akan mengurusimu besok. Keesokan harinya, pemecatan Raine dan Snow dari sekolah menimbulkan keributan. Kedua gadis itu, sepertinya, telah dikeluarkan dengan relatif mudah di awal semester sehingga keluarga Dillon menjadi bahan tertawaan. Setelah pemecatan Snow dari Royal Creek selesai, dia bahkan tidak punya nyali untuk muncul secara langsung. Nicole tahu bahwa kedua lutut mereka belum sembuh karena mereka harus berlutut memohon ampun, dan bahwa mereka tidak akan tampil di depan umum lagi. Kalau tidak, dilihat dari kepribadian Karen yang kurang ajar dan kejam, dia akan langsung menghampiri Nicole untuk mencoba memulai pertengkaran dengannya. Royal Creek tanpa Raine dan Snow terasa sunyi senyap, dan ini membuat Nicole sangat puas. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tidak bahagia adalah Jared.
Hari ini ada pertemuan rutin lagi di Serikat Siswa untuk membahas perayaan sekolah. Nicole memeriksa rincian perayaan sekolah dengan saksama, dan menyadari bahwa perayaan mereka berbeda dari perayaan 100 tahun yang sebelumnya diadakan pada perayaan pendirian sekolah mereka semester lalu. Perayaan ini tampaknya lebih mirip dengan pasar malam kampus karena terbuka untuk umum. Setiap kelas harus berkontribusi pada kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Nicole sudah cukup sering menghadiri festival sekolah dan pekan raya di Janlaizeka sebelumnya, jadi dia tidak punya keinginan untuk mengadakan perayaan sekolah terbuka. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan acara tersebut dan terlebih lagi, dia tidak ingin terlibat dengan Harvey. Akan tetapi, begitu dia menyadari bahwa Harvey sedang mengawasi rapat Dewan Siswa dan berbicara bebas dari tempat duduknya, Nicole langsung merasa tidak senang. Dia menahan ketidaksabarannya dan tetap mendengarkan, tidak menyangka Harvey akan tiba-tiba memanggil namanya. Saya tidak tahu, mungkin Ketua OSIS dapat memberikan masukan untuk ide-ide yang saya sarankan ke kelas. Tanyanya. Nicole melirik Harvey. Semua idenya tidak berharga dan menjiplak. Dia terang-terangan menyalin ide dari sekolah-sekolah Jepang. Itu sepenuhnya terserah Anda. Saya serahkan masalah ini kepada Wakil Presiden untuk menanganinya. Sebagai tanggapan, Harvey menyeringai. Presiden di sini tampaknya setuju dengan apa yang telah kukatakan sebelumnya, kan? Nicole mengangkat alisnya. Sebenarnya, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakannya sebelumnya. Karena itu, dia menjawab tanpa sadar, iya. Menyadari bahwa Nicole telah memberinya tanggapan, dia langsung tersenyum. Baiklah kalau begitu. Departemen Royal Crit akan diserahkan kepada Preston dan Edwin sedangkan anggota Komite Serikat Mahasiswa akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek ini, Ovelebuk Presiden, Nicole, yang baru saja memulai perannya. Dia dan saya akan bekerja sama saat kami mengawasi proyek-proyek untuk setiap kelas, katanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, Nicole tertegun. Sialan, kapan Harvey pernah bilang kalau dia akan satu kelompok denganku? Harvey menyeringai saat melihat wajah pucat Nicole. Karena Presiden sudah menyetujuinya secara pribadi, maka semuanya beres. Kita akhiri saja pertemuan ini di sini. Sebelum Nicole bisa bereaksi, rapat telah berakhir. Semua orang di ruang rapat berdiri berpasangan dan bertiga, lalu mereka meninggalkan ruangan bersama-sama. Melihat hal itu, Nicole tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Bajingan-bajingan ini. Apa mereka tidak tahu siapa presidennya? Aku bahkan belum membubarkan rapat ini dan mereka semua sudah pergi. Semua ini salah Harvey terkutuk itu. Kalau bukan karena kakeknya, dan statusnya sebagai wakil presiden, tidak akan ada yang mendengarkan apa yang dia katakan. Nicole tidak berdaya. Dia tidak ingin berinteraksi dengan Harvey, jadi dia keluar sambil memegang buku catatannya. Harvey mengikuti di belakang sambil tersenyum. Wah, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan setuju untuk berada di kelompok yang sama denganku. Bab 1738. Karena tidak mau repot-repot dengan Harvey, Nicole berkata, aku tidak pernah bermaksud untuk berada di kelompok yang sama denganmu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan sebelumnya. Orang keji ini tahu kalau aku tidak mendengarkannya sama sekali, pikirnya. Lagi pula, itu tidak masalah karena kita berdua adalah presiden dan wakil presiden. Sudah seharusnya kita berdua menangani urusan sekolah bersama-sama. Kamu seharusnya mulai membiasakan diri dengan hal itu. Harvey berkata sambil tersenyum, dan menekankan beberapa kata terakhir. Nicole melotot ke arahnya, sepertinya kau tidak ingat apapun yang terjadi terakhir kali. Aku bersikap terlalu mudah padanya, pikirnya. Harvey menyeringai sebelum memberinya senyuman arogan. Cukup, aku sudah cukup menderita, sampai-sampai aku hanya bisa terlatih-tatih selama 2 hari. Aku bahkan tidak bisa memberinya jawaban yang tepat ketika kakekku bertanya apa yang telah terjadi. Mata Harvey dipenuhi dengan niat jahat ketika Nicole menyadari bahwa dia menggunakan kakeknya sebagai tameng. Jangan berpikir kau bisa lolos, bahkan jika kau menggunakan kartu kakekmu. Tuan Ellison lah yang telah menerima Nicole menjadi anggota Royal Crit sebagai balasan atas jasanya karena telah menyelamatkan nyawanya sebelum ini. Nicole tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Baiklah,
Jangan biarkan aku merasa kasihan. Dalam skenario terburuk, kau bisa saja memukuliku sampai mati, tetapi selama aku masih hidup dan sehat, aku tidak akan berhenti mengganggumu sampai aku mati. Saat Harvey berbicara, dia mendekati Nicole dan membelai tangannya. Nicole segera menarik tangannya dengan jijik. Harvey, kamu gila. Harvey menatap Nicole dan tersenyum dengan matanya, yang mana membuat suasana menjadi sedikit dingin. Ya, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan menjadikanmu milikku dengan cara apapun. Nicole menatapnya dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu akan berhasil? Harvey memberinya senyum tipis sebagai tanggapan. Sepertinya kau tidak cukup mengenalku. Bagaimana dengan Jared? Dia akan segera menjadi bukan apa-apa. Hati Nicole hancur. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan padanya? Harvey melihat ekspresi tegang di wajah Nicole, dan hatinya terasa seperti ditusuk 1000 kali, meninggalkannya dalam keadaan sakit yang tidak dapat dijelaskan. Seperti yang diduga, hanya Jared yang bisa membuatmu bereaksi seperti ini. Harvey masih tersenyum tetapi lengkungan di sudut mulutnya tiba-tiba membuat senyumnya menjadi jahat. Melihat kemarahannya, Nicole berkata terus terang, dia tunanganku. Tentu saja aku peduli padanya. Meskipun hati Harvey sakit karena kata-kata itu, matanya menjadi penuh tekad. Baiklah, semakin kau peduli padanya, semakin besar tekadku untuk menjatuhkannya. Nicole mendengus dingin. Saya ingin melihat Anda mencoba dan kita lihat siapa yang akhirnya kalah. Jared adalah lelaki saya dan bukan sekedar lelaki sembarangan yang bisa dengan mudah tergantikan. Harvey terlalu tertipu jika dia mengira saya akan terpengaruh, gerutunya. Harvey menertawakan reaksi ketidakpercayaan Nicole. Tidak apa-apa, kamu akan segera tahu. Namun, pekerjaan di sini masih perlu diselesaikan, Ovelebuk. Atau kamu takut tertular perasaan setelah bekerja berjam-jam bersamaku? Yang Harvey bayangkan siang dan malam hanyalah mereka berdua akur dengan baik. Dia menolak untuk percaya bahwa tidak ada satu momen pun di mana Nicole tertarik padanya. Di sisi lain, Nicole sangat bertekad. Kadang aku sangat mengagumi tekadmu. Dari mana kau mendapatkan imajinasi sekuat itu? Bahkan jika kau berdiri di sini telanjang bulat di hadapanku, aku tidak akan tergoda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nicole berbalik dan pergi, meninggalkan Harvey dalam keadaan linglung. Apa yang baru saja dia katakan? Bahkan jika aku telanjang, dia tidak akan tergoda. Aku tidak percaya. Kata-kata itu benar-benar keluar dari mulutnya. Karena tidak dapat menahan diri, dia mulai tertawa karena marah. Sepertinya Nicole benar-benar membenciku, sampai-sampai dia bisa berkata seperti itu dengan santainya. Dia pasti sangat marah, tebaknya. Bab 1739. Namun, aku tetap menyukai cara dia menanggapiku. Ya, aku tetap menyukainya, meskipun dia sedang marah padaku. Selagi dia memikirkan hal ini, dia secara naluriah membuntuti Nicole sekali lagi. Dia mengikutinya berkeliling kampus, dan meskipun temperamennya dingin, dia tetap mengikutinya sambil memberinya penjelasan tentang festival sekolah. Ketika sekolah akhirnya usai, Nicole menyalakan teleponnya dan menelepon Jared. Di ujung lain, Jared, yang telah menunggu panggilannya, menjawabnya dengan nada tidak senang. Kenapa? Kurasa baru sekarang kau mau membalas teleponku. Seseorang meninggalkan 2 pesan padaku tadi malam dan tertidur tanpa menunggu balasanku, katanya. Nicole menghela napas lega saat mendengar suaranya, dan hatinya menjadi tenang seketika saat dia tersenyum. Kenapa? Kamu tidak senang? Cowok ini makin hari makin manja, dan makin jago menggoda juga, pikirnya. Tentu saja, dulu, setiap kali aku tidak bisa menghubungimu, ponselmu bahkan tidak dimatikan. Aku sudah menunggu sepanjang malam untuk balasanmu, jawabnya. Tidak buruk, pikir Nicole sambil menilai tunangannya. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, mulai sekarang aku tidak akan mematikan ponselku di malam hari. Aku hanya tidak ingin orang lain mengganggu istirahatku di malam hari. Nicole berharap ia bisa beristirahat malam dengan baik tanpa gangguan dari orang lain. Adapun Jared, dia menjadi diam begitu mendengar pikiran Nicole dengan lantang. Dia mengerti sudut pandangnya dan dari mana asalnya. Sekarang aku mengerti.
Dengar, aku akan membelikan ponsel terpisah untuk kita berdua, dan hanya kita yang boleh mengetahuinya. Nicole merasakan ada kupu-kupu berterbangan di perutnya saat ia menjawab, oke. Baru setelah Nicole setuju, Jared merasa lebih baik. Bagaimana keadaan perusahaanmu akhir-akhir ini? Apakah kamu mengalami masalah? Tanya Nicole, karena dia tidak bisa melupakan perkataan Harvey. Lagi pula, Harvey bukanlah tipe orang yang hanya menggonggong dan tidak menggigit. Jared terdiam beberapa saat dia menyadari bahwa Nicole mungkin telah menemukan sesuatu. Dia merenung sejenak sebelum menjawab dengan senyuman. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Ada beberapa orang tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan trik kotor padaku, tapi jangan khawatir. Tapi jangan stres. Aku sudah siap. Nicole segera mengerti siapa yang dimaksud Jared. Bajingan itu benar-benar mempermainkanmu, serunya. Aku seharusnya menghajarnya sampai babak belur saat aku punya kesempatan. Sampah itu benar-benar minta ampun, gerutunya. Jared tersenyum. Kembali di perjamuan Riddle, apa yang dia katakan bukanlah kebohongan total. Aku sudah lama bersiap untuk hal-hal seperti ini, jadi jangan terlalu khawatir. Dia tidak akan bisa menyentuhku dan di atas semua itu, dia mungkin membantuku menghasilkan lebih banyak uang darinya, tentu saja secara tidak sengaja. Nada bicara Jared penuh percaya diri, dan ini membuat Nicole merasa lega. Benar-benar, ya, jangan terlalu khawatir, oke. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Aku khawatir dia akan membuat kekacauan di sekolah, jawabnya. Nicole menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan berani. Tuan Ellison masih kepala sekolah Royal Creed. Dia tidak akan punya nyali untuk menentangku. Pada titik ini, sudah dapat dipastikan bahwa Tuan Ellison akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyinggung perasaannya karena dia sekarang memiliki Firecrest dalam kepemilikannya. Meskipun Harvey tidak tahu siapa dirimu sebenarnya dan berbagai identitas yang kau miliki, kau harus berhati-hati terhadap mereka. Jared khawatir Harvey akan terpojok olehnya, yang tidak akan membawa kebaikan bagi Nicole. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Nicole tersenyum dan berkata sambil mencoba meyakinkannya. Apakah kamu ingin berkencan malam ini? Jared melihat arlojinya, memperkirakan bahwa ia akan pulang kerja pukul 7. Sebagai jawaban, Nicole menggelengkan kepalanya. Lloyd menelepon saya tadi malam untuk memberitahu bahwa kami akan mulai syuting lagi malam ini. Dia sudah menemukan orangnya. Oh, Jared mengangkat alisnya. Dia benar-benar sudah menemukan orang yang melakukan ini. Benar. Jared telah meminta Max untuk menyelidikinya. Akan tetapi, tidak ada temuan apapun dari pihaknya. Sungguh tidak masuk akal baginya bahwa Lloyd telah menemukan orang itu bahkan sebelum mereka sempat menemukannya. Tidak masalah. Aku harus melakukan apa yang telah kujanjikan cepat atau lambat, tidakkah kau pikir begitu? Tidak mungkin untuk terus menundanya, katanya. Memang, Nicole sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Tapi yang lebih penting, terlepas dari apakah Lloyd berkata jujur atau tidak, hanya dia sendiri yang tahu tentang hal itu. Dia tidak akan merahasiakan hal-hal seperti ini dariku. Bab 1740. Baiklah, aku akan memberitahu Max tentang hal ini. Dia mungkin mengesampingkan masalah ini karena ada orang yang mengerjai kita beberapa hari ini. Tentu saja, aku akan menunggu kabar terbarumu. Nicole mengangguk. Bahkan jika Lloyd berbohong kepadaku, aku tahu bahwa Jared tidak akan pernah berbohong. Dia akan menyelidiki akar permasalahannya hanya untuk melihat apakah orang yang berbohong itu orang yang sama. Baiklah, senang mendengarnya. Karena kamu sibuk dan tidak bisa berkencan hari ini, kita bisa atur untuk malam yang lain. Jared menarik napas dalam-dalam, nadanya dipenuhi kekecewaan, dan hatinya dipenuhi kerinduan padanya. Baiklah, Nicole mengangguk lagi. Pada saat inilah Nicole melihat mobil kru melaju. Untungnya, Nicole sudah memberitahu Samuel dan Spencer sebelumnya bahwa mereka tidak akan pulang bersama. Dengan mengingat hal itu, Nicole segera melompat ke dalam mobil van tempat Anna duduk. Bukankah seharusnya kau bersama Lloyd? Tanya Nicole, merasa sedikit terkejut. Jarang sekali bagi Anna untuk menggendong Nicole, karena sebelumnya dia hanya melakukannya satu kali.
Tuan Holder meminta saya untuk datang dan menjemput Anda secara pribadi hari ini, sebagai tanda permintaan maafnya, kata Anna dengan senyum lembut di wajahnya. Dia benar-benar menyesal atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Nicole mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan datar, sebenarnya tidak ada yang perlu disesali. Aku tidak terluka atau apapun. Nicole tidak terlalu memperhatikan masalah ini sebelumnya, tetapi untuk pertama kalinya, Jared benar. Dia harus mencari tahu sendiri siapa orang ini, atau mereka mungkin akan terus memberi Nicole siksaan di masa mendatang. Ini adalah kesalahan kru, jadi sudah seharusnya aku memberikan penjelasan yang tepat mengenai masalah ini. Anna mengangguk, sebelum menyuruh sopir untuk menyetir. Segera setelah itu, Anna dan Nicole tiba di lokasi syuting. Anna secara pribadi membimbing Nicole ke lokasi syuting sebelum mengirimnya ke ruang ganti untuk bersiap-siap. Sebaiknya kau pergi duluan dan bersiap-siap. Orang yang kita tangkap belum datang. Aku akan membawanya ke sini nanti. Anna berbisik di telinga Nicole. Oke. Nicole mengangguk, karena dia tidak menduga Lloyd akan secara pribadi menangkap seseorang di depannya. Ini pasti menyenangkan untuk disaksikan, pikir Nicole. Setelah 20 menit, Nicole menyelesaikan rutinitas rias wajahnya dan keluar dari ruang ganti tempat sebagian besar kru telah tiba. Nicole kemudian duduk sambil membaca naskahnya. Baik Lloyd maupun Anna menyadari bahwa waktunya semakin dekat, dan saat itulah Anna berjalan ke tengah-tengah lokasi syuting. Tentang kecelakaan mobil mainan sebelumnya, kami telah menemukan bahwa seseorang telah dengan sengaja merusak remnya. Meskipun kamera pengawas di lokasi telah dinonaktifkan, kami telah memeriksa mobil tersebut dan menemukan pelaku sebenarnya. Ungkapnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Anna, semua orang di lokasi syuting terdiam. Manajer yang berdiri di sebelah kru begitu ketakutan hingga ia menumpahkan kopi kru. Apa yang sedang kamu lakukan? Kru berteriak saat melihat kopi yang tumpah di meja kecil. Manajernya buru-buru meminta maaf. Maaf. Kemudian, dia buru-buru mengambil tisu dan mulai mengelap meja karena takut kopinya akan menetes ke pakaian kru. Mata Lloyd dan Anna langsung meredup saat mereka menyaksikan tindakan manajer yang kebingungan. Anna lalu melangkah maju dan berkata, kamu tidak perlu membereskannya lagi. Ikuti aku. Manajer itu, yang sangat ketakutan, segera mendongak. Tidak, itu bukan aku.